sering kita abaikan yang ada di genggaman. Sosok di koin ini bukan sekadar gambar. Beliau, I Gusti Ketut Puja. Tanpa ketegasan intelektualnya pada 18 Agustus 1945, peta Indonesia mungkin terbelah. Mengapa sejarah besar sering tersembunyi di nominal kecil? Di sidang PPKI, pembahasan Piagam Jakarta memanas. Ketut Puja, wakil Sunda kecil dari Bali, tidak bicara dengan emosi, tapi dengan logika persatuan. Secara diplomatis, beliau mendesak kompromi. Indonesia adalah persetujuan keberagaman, bukan panggung monopoli satu golongan. Berkat diplomasi Bung Hatta dan suara lembut beliau, lahir sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebuah sintesis cerdas yang membuktikan politik sejati adalah seni menjembatani perbedaan melalui kejernihan akal. Sekarang, mari cermin diri. Kita sering merasa mendapat pawisik atau bisikan gaib yang justru memecah belah. Padahal, belajar dari I Gusti Ketut Puja, pawisik sejati adalah suara yang selaras dengan dharma dan kesejahteraan banyak orang. Bisakah kita tetap rendah hati saat merasa benar? Ataukah kita terjebak dalam ahamkara, menggunakan nama Tuhan untuk mengangkat ego sendiri? Ubah sejarah menjadi wiweka, gunakan akal untuk menganalisis realitas, nurani untuk menyatukan perbedaan. Belajarlah dari I Gusti Ketut Puja, kekuatan terbesar manusia bukan pada senjata, tapi integritas pemikiran. Mari berpikir dengan seluruh diri kita. Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Rahayu. Agusti Ketut Puja 1908 hingga 1977 adalah pahlawan nasional dari Bali yang mewakili Sunda Kecil, Bali, dan Nusantara dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI Agustus 1945. Ia ikut merumuskan kemerdekaan dan bahkan hadir dalam perumusan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda. Saat PPKI memanas membahas Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, Ketut Puja bersama delegasi dari daerah Timur Nusantara mengajukan keberatan karena beberapa pasal dianggap terlalu berpihak pada simbol-simbol Islam. Berkat diplomasi Bung Hatta, di sidang tanggal 18 Agustus, usulan perubahan sila pertama diterima. Kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat itu, Ketut Puja juga mengusulkan agar kata Allah dalam naskah piagam diganti menjadi Tuhan sebagai bentuk kompromi inklusif. Aksi intelektual dan kesetimbangannya pada masa itu membantu menjaga persatuan Indonesia, sebuah konsensus keberagaman bukan dominasi satu golongan. Nama beliau diabadikan pada uang logam Rp1.000 sejak 2016 sebagai pengingat jasa-jasanya. Dalam filosofi Hindu Bali, wiweka artinya kemampuan membedakan benar dan salah. Seseorang yang berwiweka bijaksana dalam memilih tindakan berdasarkan kebenaran. Sementara, pawisik merujuk pada wahyu atau petunjuk niskala, hal tak kasat mata, yang diterima lewat meditasi atau intuisi. Pawisik sejati dianggap suara ilahi atau leluhur yang mendorong kebaikan, sedangkan klaim palsu akan pawisik bisa mengkristal jadi ego sektarian. Sedangkan ahamkara adalah istilah Sanskerta yang dalam Bali disebut sebagai kegelapan atau keegoisan batin yang mendistorsi penilaian. Dalam rangkaian upacara galungan disebutkan manusia berjuang menaklukkan ahamkara agar pikiran kembali jernih. Dengan kata lain, pawisik idealnya selaras dengan dharma atau kebenaran bersama, bukan ahamkara pribadi.